Setiap firman, saya ini langsung mengonekkan diri saya. Setiap firman, bahkan pada waktu Joshua khotbah, jangan jadi Mephiboset yang memilih tetap cacat dan punya segudang alasan sehingga memakai kecacatannya untuk tidak berubah, untuk tidak bergerak. Ada orang ini, ya memang saya cacat, jadi saya begini. Memang saya cacat, jadi begini. Memilih tetap cacat. Sampai hari ini saya masih ingat apa yang Joshua bilang. Ya, menolak kecacatan. Dan hari ini salah satunya kita akan menolak kecacatan. Amin. Sekali lagi saudara, nanti baris pengurapan. Saudara bukan memilih kekuatanmu, tapi milih di mana kamu cacat, di mana kamu kurang, di mana kamu lemah. Supaya kita hari ini disembuhkan, dipulihkan, diubahkan karena kita menolak untuk cacat. Amin. Sekarang dengarkan untuk memasuki new baru. Terkonek ya, supaya saudara menerima itu dan bukan di otak, tapi hidupmu berubah. Oke, yang pertama, Yesaya 30 ayat 23. Lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru. Kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Ini janji Tuhan. Tuhan bilang begini, minta benih yang baru dan tabur. Maka sepanjang bulan ini dan bulan tahun depan, saudara akan makan roti. Saudara dikatakan, saudara ya, rotinya enak atau enggak? Lezat. Sedikit atau berlimpah-limpah? Roti itu lambang berkat. Saudara akan dapat berkat banyak, saudara ya. Lezat dan berlimpah-limpah. Tapi syaratnya apa? Minta benih. Dan setelah benih jangan disimpan. Di apa? Tabur. Nah, sekarang saya ajarin. Saudara, benih itu macam-macam. Hari itu saudara setiap kali saya mau pelayanan, setiap kali saya mau melakukan yang besar, saya selalu bilang ini, saya minta benih Tuhan. Hari itu kita mau beli KA saudara. Dan KA itu tanahnya saja 30 M. Dan saya bilang, Tuhan kasih saya benih supaya saya bisa tabur dengan tepat, supaya itu 30 M jadi bertumbuh dan besar. Saudara, dan dengan ajaib saya pikir Tuhan akan kasih benih saudara 500 juta. Saudara ya, tiba-tiba ada orang ngasih saya uang. Cek. Saudara, saya orang pada waktu Tuhan berganti season, mereka tidak bisa mengikuti, sehingga mereka kehilangan berkat di season itu. Demikian juga saudara, pada waktu season, misalnya nih saudara, makanan. Saya masih ingat pada waktu semua orang antre saudara, yang namanya roti abon. Saudara yang rada-rada tua ya, rada-rada tengah, saudara masih ingat zamannya tiba-tiba roti abon booming sampai orang antre. Saudara, mereka yang bisa menangkap itu AJ. Saudara, yang bikin itu bukan AJ saudara. Kalau saudara tahu ya, saudara yang bikin roti abon itu sebenarnya bukan AJ. Tapi hari itu ada toko roti namanya AJ bikin tiruannya dengan harga separuh harga. Saudara, dia booming sampai bisa bangun toko. Saudara, sampai dapat berkat luar biasa. Saudara, dan itu cuma season cuma berapa lama? Cuma 2 bulan. Kemudian hilang. Saya berdoa saudara ini menangkap new season. Amin. Jangan sampai saudara kehilangan
dan saudara tidak dapat apa-apa. Nah, hari ini saudara adalah awal saya mempersiapkan saudara new season. Saudara belajar begini ya, kalau dengerin firman itu buat dilakukan, bukan buat di otak. Ada banyak orang setiap dengar firman itu sampai di otak ini. Oh ya, imam. Udah selesai pulang apa? Oh tadi khotbahnya imam. Gak ada hubungannya sama saudara. Gak terkonek. Yang kedua misalnya gini, mesbah. Mesbah yang benar. Terus gak terkonek. Gak ada satupun dari tingkah lakunya yang disamakan dengan firman itu. Saudara bisa ngerti? Pak Fendi khotbah tentang pilar. Ada pilar yang menopang, ada pilar yang di dalam. Saudara ada orang gini, oh iya sekarang saya tahu ada pilar yang di luar, tidak nopang apa-apa. Tapi tidak ada hubungannya dengan dirinya, tidak terkonek. Saudara tidak akan bisa kalau seperti itu. Tapi kalau terkonek, saudara langsung bilang begini, saya mau jadi pilar yang menopang segala sesuatu. Saya mau jadi pilar dan teriak Tuhan bungkus saya, bungkus saya. Karena Pak Fendi nerangin pilar yang kuat, pilar yang dibungkus. Ya, saudara setiap firman, saya ini langsung mengonekkan diri saya setiap firman. Setiap firman. Bahkan pada waktu Joshua khotbah, jangan jadi Mephiboset yang memilih tetap cacat dan punya segudang alasan sehingga memakai kecacatannya untuk tidak berubah, untuk tidak bergerak. Ada orang ini, ya memang saya cacat, jadi saya begini. Memang saya cacat, jadi begini. Memilih tetap cacat. Sampai hari ini saya masih ingat apa yang Joshua bilang. Ya, menolak kecacatan. Dan hari ini salah satunya kita akan menolak kecacatan. Amin. Sekali lagi saudara nanti baris pengurapan. Saudara bukan memilih kekuatanmu, tapi milih di mana kamu cacat, di mana kamu kurang, di mana kamu lemah, supaya kita hari ini disembuhkan, dipulihkan, diubahkan karena kita menolak untuk cacat. Amin. Sekarang dengarkan untuk memasuki yang baru. Terkonek ya, supaya saudara menerima itu dan bukan di otak, tapi hidupmu berubah. Oke, yang pertama, Yesaya 30 ayat 23. Lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru. Kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Ini janji Tuhan. Tuhan bilang begini, minta benih yang baru dan tabur. Maka sepanjang bulan ini dan bulan tahun depan, saudara akan makan roti. Saudara dikatakan saudara ya, rotinya enak atau enggak? Lezat. Sedikit atau berlimpah-limpah? Roti itu lambang berkat. Saudara akan dapat berkat banyak saudara ya, lezat dan berlimpah-limpah. Tapi syaratnya apa? Minta benih. Dan setelah benih jangan disimpan, di apa? Tabur. Nah sekarang saya ajarin. Saudara, benih itu macam-macam. Hari itu saudara setiap kali saya mau pelayanan, setiap kali saya mau melakukan yang besar, saya selalu bilang ini, saya minta benih Tuhan. Hari itu kita mau beli KA saudara. Dan KA itu tanahnya saja 30 M. Dan saya bilang, Tuhan kasih saya benih, supaya saya bisa tabur dengan tepat, supaya itu 30 M jadi bertumbuh dan besar. Saudara, dan dengan ajaib saya pikir Tuhan akan kasih benih saudara 500 juta. Saudara ya, tiba-tiba ada orang ngasih saya uang, cek. Saudara, saya itu pertama kalinya terima cek. Saudara, saya bilang ini, wow. Saya nanya begini sama dia, ini buat apa? Dia bilang, buat kamu pribadi, kata Tuhan. Saya bilang, yes, berarti itu punya saya. Dan kemudian saya mulai tanya, Tuhan, terima kasih ya.
Dan setelah itu saya angkat di hadapan Tuhan. Dan saya mulai bilang, taburnya di mana? Tuhan mulai rinci. Tuhan bilang gini, tabur di sini 500, tabur di sini buat tanah, tabur di sini buat orang lain, tabur di sini buat yayasan lain. Saudara, dan Tuhan rinci satu demi satu. Saya siapin semuanya, saya angkat. Salah satunya saya ingat, saudara, Tuhan bilang gini, bawa ke gereja yang sedang membangun. Tabur gereja lain, jangan mahanaim gereja lain. Saudara, dan saya bawa, saya kasih saudara ke gereja lain. Dan saya minta didoain sama pendeta itu. Saya bilang, doain supaya seperti kamu dapat tanah, supaya seperti kamu membangun, saya juga dapat tanah. Saudara, dan singkat cerita kita tahulah, saudara, tanah itu lunas semuanya. Ya. Saudara harus minta, itu uang. Saudara, sesuatu yang ajaib. Hari itu saudara, saya lagi mendidik angkatan pertama, masih ingat tuh. Saya kasih semua benih cuma 10.000 satu orang. Masih ingat ya? Coba yang ingat boleh angkat tangan supaya tidak. Dan saya bilang gini, saya gak mau tahu, semua harus doa dengan ketepatan. Naburnya apa? Dan harus jadi sesuatu. Harus ada kesaksian, harus ada berkat, harus ada pelipat gandaan. Ini salah satu yang paling ajaib, saudara. Saudara, dia tanya Tuhan, ini naburnya, nangkep ya, harus ditabur benih itu 10.000 tok loh. Saudara, dia nanya Tuhan gini, Tuhan ini apa? Hari itu Tuhan bilang gini, beliin pulsa dan telepon sebanyak mungkin teman lamamu yang sudah tidak pernah kamu kontak. Saudara, dan orang ini beli pulsa cuma 10.000 dan dia benar-benar pisahin. Saudara, dia telepon semua teman lamanya yang sudah lama dia tidak hubungi. Ini nabur. Saudara, mau tahu yang terjadi? Satu temannya sedang stres, anaknya pergi. Satu temannya, saudara ya, sedang bercerai dengan suaminya. Satu temannya, saudara, sedang saudara mengalami depresi berat. Satu temannya mau jual rumah. Semuanya dia doain. Semua dia doain satu-satu, saudara. Saudara, dan selesai dia bilang ini, amin, sudah selesai tugasku sampai pulsa 0. Baru dia bilang selesai. Ditabur benihnya. Saudara, dan sebulan kemudian semua temannya telepon. Dan temannya bilang, wah puji Tuhan anakku balik. Puji Tuhan saya tidak jadi bercerai. Wah pokoknya ceritanya luar biasa. Semua transfer. Saudara, singkat cerita ya. Saudara, dari 10.000 dia dapat berapa? 500 juta. Mari kita tepuk tangan. Ini kalau saudara menabur dalam ketepatan. Bisa ngerti? Saudara, ada lagi, kalau yang ini cesplong, artinya cepat. Tapi lucu banget, saudara. Saudara, hari itu saudara 10.000 ini dia tanya Tuhan, apa? Tuhan bilang begini, beliin beras seberapa dapatnya. Dan kamu mau tambahin dan pergi ke kolong jembatan. Saudara, dia beli beras, dia masuk ke kolong jembatan, dia ketok. Saudara, begitu dibuka, dia bilang, Bu saya mau kasih beras. Ini ibu nangis. Sudah 3 hari mereka tidak ada makanan dan anaknya ada kecil-kecil. Saudara, dan hari itu seluruh keluarga terima Yesus. Saudara, seluruh keluarga itu sampai meluk dia, sampai bilang begini, ada Tuhan yang dengar. Dia bilang, bagaimana ibu bisa temui saya? Bagaimana ibu bisa sampai kasih uang ke saya? Bagaimana ibu bisa beliin beras? Dia tunjukin berasnya kosong. Saudara, ini langsung menuai seketika itu. Karena menuai itu tidak usah selalu dalam bentuk uang, betul kan? Ini dia langsung satu keluarga loh, 5 orang. Saudara, langsung dituai hari itu. Saudara harus minta apa? Benih.
Kalau mau memasuki yang baru, saudara harus minta benih. Dan saudara harus tabur. Ini saudara tugas nanti masuk kelompok. Minggu lalu sudah isi cawan. Minggu ini saudara tidak tahu, terserah kelompok masing-masing. Saudara harus minta benih dan nabur. Minta benih dan nabur. Saudara, yang kedua, benih yang kedua bukan uang. Saudara, apapun yang saya hadapi, saya minta benihnya itu adalah firman. Karena ayatnya di dalam perumpamaan penabur, yang disebut benih salah satunya apa? Firman. Saya selalu mau apapun, bangun gedung ini saya minta firman. Dalam hidup saya minta firman. Dan cara naburnya bagaimana? Saya akan ucapkan itu berkali-kali. Ini contoh saudara. Saudara, pertama kali saya jalan sama Tuhan umur 8. Saudara, saya bilang ini, Tuhan kasih saya firman. Kasih saya benih. Karena hari itu saya usia 8 tahun. Tapi Tuhan itu sudah kasih saya tugas saudara. Itu pertama kalinya saya mau berkata gini ya. Saya jalan dengan Tuhan. Saudara, jalan dengan Tuhan itu tidak pernah. Saudara pertama sibuk kegiatan itu enggak saudara. Tapi jalan sama Tuhan, kalau akarmu mau kencang, itu apa? Pribadi. Pribadi. Jangan cuma ikut orang sibuk. Sibuk itu enggak pernah berkenan di hadapan Tuhan kalau tidak tepat. Tapi jalan dengan Tuhan pribadi itu oke banget. Dan hari itu Tuhan bilang ini, mulai pelayanan anak. Saya bilang amin. Terus saya nanya Tuhan, apa? Tuhan bilang, mulai ambil 4 murid. 4 murid. Dan muridkan. Umur 8 tahun saudara. Saudara, dan hari itu saya ngincar murid. Jadi saya di gereja saya ngincar. Mana yang bisa saya muridin ya? Dan saya cari, saya terus di hati saya gini, Tuhan tunjukin. Dan singkat cerita Tuhan tunjukkan 4 orang yang miskin, bajunya jelek, saudara jalan kaki, tidak punya sepatu. Dan saya tahu itu 4 orang yang saya akan muridkan. Dan saya minta ayat saudara. Saudara, hari itu yang pertama kali Tuhan kasih adalah, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi ini yang saya pegang. Saudara, saya ajari ke anak ini 3 hal itu. Jalan, kebenaran dan hidup. Saya bilang sama mereka, kamu boleh miskin, tapi kamu teriak aja, Yesus jalan, kebenaran dan hidup. Maka kamu pasti dapat jalan. Kamu pasti bisa sekolah. Kamu pasti bisa sukses. Sebutin aja ya, Yesus jalan, saya pasti punya jalan. Saudara, hari ini 4 anak ini semuanya sukses. Saudara, semuanya S1. 1 jadi apoteker, sampai hari ini masih ada di Bandung. Saudara, 1 saudara kerja di bank, semua sukses. Dan sampai hari ini kalau mereka ketemu saya, mereka cuma bilang gini, saya apal. Sampai hari ini, kalau saya mentok, kalau saya takut, kalau saya ini mengalami sesuatu, saya cuma pegang jalan. Pasti ada jalan. Ini nabur. Sampai orang lain menghidupi sebuah firman. Dan orang ini berbuah. Saudara bisa mengerti? Ini nabur. Saudara, ada banyak lah saudara Tapi kalau saudara ini ngomong benih itu banyak sekali. Ada benih apa lagi? Benih kasih. Selama ini saya melihat saudara, saya menangkan istilahnya jutaan orang. Saya dapat duit miliar, mungkin triliun kalau dijemput. Kalau disebut satu-satu selama saya hidup. Saudara, ada 1 benih yang paling ajaib, kasih. Saudara, saya ini kalau pagi nyembah, saya pacaran sama Tuhan. Ya, pacarannya macam-macam. Kadang-kadang saya merasa Tuhan itu datang sebagai kekasih. Tapi kadang-kadang dia datang sebagai Bapa.
Kadang-kadang dia datang sebagai bos, tapi sayang saya. Nah, saudara, setiap itu saya ambil tuh benih kasih. Dan kalau hari itu Tuhan datang ke saya sebagai bapak, ya, saya akan sorenya atau siangnya atau seminggu itu, saya cari orang yang membutuhkan kasih bapak. Dan saya salurin. Itu nabur, bisa ngerti? Contohnya aja ayah. Saudara, walaupun dia lebih tua dari saya, ya. Mari Kak, sini Kak. Ya. Pada waktu saya ketemu dia, saya tahu dari mukanya. Sangat keras, sangat sakit. Saya nggak tahu hari itu riwayatnya, sekarang sih tahu. Tapi hari itu yang saya tahu cuma ada anak luka di dalam. Saya ngelihat dia hari itu, saudara, bukan bapak ganteng, ya, tapi saya melihat anak kecil. Saudara, dan hari itu saya cuma menyalurkan kasih. Saya nggak pernah ngasih apapun dalam hidupnya. Saya ini cuma ngasih satu benih kasih. Dan hari ini dia menjadi salah satu jenderal terdahsyat buat menembus manapun. Ya. Kalau cuma dari saya nggak sah ya. Jadi saya mau nanya sama dia ya, supaya dia cerita sedikit tentang benih yang saya taburkan cuma kasih ya. Saya ini merasa menjadi seseorang yang nggak bisa diterima oleh semua orang. Ya karena memang karakter saya tidak baik. Jadi orang untuk dekat pun itu akan berpikir 1000 kali atau 1.000.000 kali nggak tahu. Siapapun itu, termasuk keluarga saya. Dan itu memang parah banget. Apalagi image Bapak buat saya itu hampir nggak ada. Saya kalau doa Bapak kami itu nggak bisa karena, aduh Bapak, selalu saya membayangkan di perjanjian lama Bapak itu sangat kejam banget membunuh dan menyiksa. Tapi begitu saya ketemu dengan ibu saya, yang dulu saya panggilnya hanya Iin, maaf ya Bu. Ya. Bukan berarti otomatis saya langsung berubah, enggak. Melalui proses yang panjang dan tidak mudah, sampai saya bisa yakin benar bahwa Ibu Iin sangat menerima saya apa adanya. Penerimaan itu sebetulnya yang sangat mengobati dan memulihkan saya. Saya separah apapun, maaf ya, saya tuh pernah bentak-bentak pemimpin saya. Coba berkali-kali ya. Tapi saya tetap diterima sebagai seorang anak yang ya apa adanya dengan segala kekurangan yang begitu banyak. I love you. Always. Saudara jangan pikir saya nggak bentak dia ya, berkali-kali. Bentaknya udah sangat ajaib saudara, berkali-kali. Saudara pasti salah satunya yang pernah saya dorong ke tembok saudara. Saudara. Jadi saudara jangan, tapi hari itu saya tahu ada sebuah kasih yang saya tabur. Dari mana benihnya? Dari Tuhan. Saya sesungguh-sungguhnya ya saudara ya. Walaupun kadang-kadang saya panggil dia kakak, kadang-kadang saya panggil dia Steve, kadang-kadang saya panggil jenderal. Hari itu saudara, dan itu figur terbesar. Saya melihat dia itu anak kecil yang luka. Biar bagaimanapun. Saudara, jadi saudara terima apa, salurkan. Salurkan aja. Saudara itu ditabur namanya. Dan itu akan berbuah sangat banyak. Sangat banyak. Saudara, hampir semua jenderal di tempat saya, saudara, saya cuma menemukan dia. Saudara dan saya tabur sesuatu. Dan mereka menjadi sangat dahsyat. Ya. Akibatnya berkat kita makin banyak. Ingat ya. Pertama adalah benih. Amin. Tabur.
Kalau benih cuma diterima sendiri, percuma. Saudara, yang kedua, kekuatan baru. Mari kita baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ada banyak orang dalam pelayanan, dalam hidup, dalam kerja tidak pernah menanti-nantikan Tuhan. Atau dengan bahasa yang gampang, tanya Tuhan. Saudara, jangan pernah berpikir pelayanan, pekerjaan, apapun akan sama. Kalau saudara cuma pakai caramu, otakmu, maumu, kehendakmu. Saudara, dalam hidup saya ini cuma nanya Tuhan, misalnya begini ya. Tuhan, Desember ini mau apa? Saudara, saya ini kadang-kadang, saya ini pelit, aslinya pelit, saudara. Jadi Desember ini saya bilang begini, saya udah bilang sama beberapa orang, terutama ya Ibu Ruth, Ibu Nike, itu kan orang-orang yang paling dekat saya, yang saya suka ngomel. Saudara, kalau sama saudara saya lebih banyak diem, kalau sama mereka tuh saya ngomel semuanya, saudara. Karena Ibu Iin juga sanguin, perlu ngomel, saudara. Saya ngomel gini, pengeluaran banyak banget, ke bangsa-bangsa banyak banget, pengeluaran gitu, saudara. Saya bilang gini, pokoknya Desember saya mau irit, gak usah keluar uang sama sekali. Terus saya bilang gini, ini jeleknya saya loh. Saya sampai ngomong gini, kita bikin Natal di tempat yang gratisan. Loh, saya sampai begitu loh, saudara. Saking kumatnya. Tapi persoalannya Ibu Iin mau mikir apa, buat saya gak penting. Itu cuma just omelan. Saya akan duduk dan menantikan Tuhan. Dan saya tuh simple gini, Tuhan, Natal kamu mau apa? Terus Tuhan ngomong gini, enak aja pengiritan. Sejak kapan? Iya lupa Tuhan, lupa. Terus Tuhan bilang gini, buat di Balai Samudra. Oke. Terus Tuhan bilang, buat yang terbaik. Buat begini. Oke, beres bos. Ya, saya akan lakukan dengan semangat, dengan ajaib, dengan dahsyat, karena Tuhan mau. Dan saya mulai pertama tanya, kedua memasukkan ritme saya di ritme Tuhan. Bisa ngerti gak? Jangan gini ya, Tuhan semangat Natalan, saudara gak semangat. Saudara bilang gini, oke, Tuhan maunya itu, kita buat. Itu kalau saudara kenal Tuhan, dia langsung bete. Kalau saudara kenal Tuhan, dia langsung oper ke orang lain. Itu kenyataannya. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh mau kekuatan baru, gampang, buat ritmemu tuh sama. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, saya mau Natalan. Kita yes, oke, apa? Tuhan mau yang terbaik, oke. Caranya gimana? Acaranya apa? Tuhan bilang ini, awal dan akhir kunci dengan kuat. Oke bos, saya pikirin, saya mau isi cawan 2 minggu, siap. Loh, saya ini sampai sengaja doling keliling sendirian. Ini belum selesai karena Tuhan bilang begini, pagi-pagi berangkat ya. Kamu sudah lama, kamu tidak jalan pagi sama aku. Ya, saya bilang siap. Ya. Saudara, kita ini masih ngikutin ritmenya Tuhan. Jangan gini ya. Tuhan lagi mood ngomong mesbah, kamu sibuk minta duit. Bisa ngerti gak saudara? Ini bikin Tuhan bete. Ada orang yang gitu sama saya. Saya ini lagi pengen ngomong tentang mesbah, tentang pelayanan yang sesungguhnya, yaitu di hadirat Tuhan. Yang satu orang ini pengennya apa? Sibuk. Bagi-bagi makanan, mungkin masak gitu ya. Mungkin saudara ya keliling. Ini gak pernah seritme. Gak pernah seatmosfer. Dan Tuhan gak pernah bisa jalan dengan saudara. Orang yang tidak bisa seritme. Tapi begitu saudara ini seritme sama Tuhan. Wah saudara, dia akan kasih ide, dia kasih duit, dia kasih saudara semua power. Maka disebutlah kekuatanmu baru. Amin.
Bahkan saya ini kalau doa gak berani ngomong yang gak seritme. Jadi misalnya gini, kayak hari-hari ini ya, Tuhan itu ngomong, saudara, semua tentang new. Setiap saya doa, mood dia itu ngomong soal baru. Saudara, dia pengen gedung baru di Mahanaim. Saya mau kasih berita ya, Tuhan itu nggak mau tahu kita di mana, tapi dia mood ngasih kita gedung baru. Kita mood nggak? Kita semangat gak terima gedung baru? Tuhan bilang gak peduli lu mau buat di atas, lu mau buat di mana, saya sangat mood bikin gedung baru, kata Tuhan. Nah, saudara, kalau kita itu gak mood, nah ini masalah. Saudara, nah kalau sudah begitu, saya mau ngomong yang lain, saya gak berani. Saya bahkan gak berani, saudara ya, nanya begini misalnya, saudara ya, Tuhan ya, ini buat THR mana gitu, nggak berani saya, saudara. Kenapa moodnya Tuhan nggak di situ? Sudahlah, ikuti moodnya Tuhan aja. Nanti kan diberesin semuanya. Ya. Kalau saudara mau dapat kekuatan baru, menantikan Tuhan itu ikuti mood Tuhan. Tanya Tuhan. Nangkep sampai di sini? Nih kalau hari-hari ini saudara nangkep yang baru ya, saudara. Dia lagi mood banget, dia cerita banyak. Saudara, tadi malam saya baru saudara ya duduk, dia udah cerita lagi soal yang baru. Saudara, saya baru duduk, dia bilang begini, dia bilang begini ke saya tahulah anak buahmu kayak apa. Masa saya gak kenal? Tapi kalau aku bilang kamu bisa buat di atas pesawat tempur, aku yang jamin. Tuhan bilang ini seperti biasa, Tuhan bilang. Kamu Mahanaim itu akan buat 1000 kekacauan, kata Tuhan. Tapi aku mengubah 1000 kekacauan menjadi 2000 kemuliaan. Loh, kita ini kan gak pernah sih benar sebenarnya. Apa sih yang benar dari kita? Ya, saudara, apa sih? Saudara, Tuhan bilang aku tahu kebodohan kalian. Tapi bukankah aku ini Tuhan yang hobinya memakai orang bodoh untuk mempermalukan yang berhikmat, betul? Jadi saya bilang, kenapa pusing lah, sudahlah. Ya, Tuhan bilang kamu maunya apa? Just do it, kata Tuhan. Saya bilang oke Tuhan, kasih waktu sebentar aja ya untuk membulatkan hati, saya bilang. Tapi saya sungguh-sungguh semangat dengan gedung yang baru. Ini supaya saudara ikut semangat sama saya. Ini sejujurnya semangat saya, karena saya, saudara ya, sudah menangkap dari Tuhan. Saudara, ini hati Tuhan sebenarnya loh ya, sebenarnya. Saudara, satu sisi dia memang pengen kita kasih kita tanah yang baru, bikin KA waktu itu. Tapi karena reaksi kita, Tuhan tiba-tiba udah bete dengan yang namanya tempat baru, lokasi baru. Tuhan rada trauma dengan reaksi kita, dikasih tanah King's Altar yang di Setu. Alasannya jauh, gak ada yang doa, saudara. Jadi Tuhan itu rada bete, saudara ya. Dan Tuhan itu gawatnya ya, mengingat-ingat. Saya bilang ini, Bu, Tuhan begitu baca aja di Alkitab, dari zaman Daud sampai zaman apapun masih ingat, saudara ya. Nah, jadi Tuhan ngomong gini, aku kalau kasih tempat jauh-jauh lagi ya, nanti alasan lagi, dan kalian tidak benar-benar topang. Terus Tuhan bilang gini, lebih baik aku kacaukan kalian dengan aku buat tiang-tiang di sekitar sini. Kalau kalian tidak doa, kalian takut keruntuh kan? Kalau kalian gak beres, cepet datang uangnya. Kalian kesel lihat berantakan, nah pasti kalian semangat doa, kata Tuhan. Karena saya, kata Tuhan, tahu sifatmu ya. Kalau ya saudara bisa bayangin ya, sini bor, sini tiang, saudara pasti kesel banget karena berantakan, kotor, saudara ya. Banyak resikonya. Nah, itu akan membuat kita doanya kencang banget. Saudara, dan Tuhan bilang, kamu bisa bayangin gak, kata Tuhan, ada pesawat di lantai 7 sampai lantai 9 di atas sana. Dan itu akan menjadi ikon seluruh Indonesia. Ya, tanda bahwa kalian siap terbang memasuki new season. Amin. Saudara siap? Ada gedung 12.000 di atas.
Dan kita semuanya akan benar-benar berteriak memuji Tuhan di atas. Nah, nanti kalau semua dari besi goyang-goyang dikit, saudara kencang doanya, lebih siap. Saya aja semangat nakutin saudara, apalagi Tuhan ya. Tuhan juga semangat nakut-nakutin saudara, supaya saudara ini semangat doanya. Nah, saudara, mari siap. Saya sejujurnya bilang, saya ketawa, saya ngerti banget gayanya Tuhan. Dia sengaja akan buat begitu banyak masalah, ya, supaya kita doanya lebih kencang dan di depan saudara, jadi nggak bisa lari. Coba ya, kita mau buat begitu di setu, kita mah diem aja, terserah. Tertunda 20 tahun juga terserah. Sekali lagi biarkan dia buat masalah. Tapi saya lagi membulatkan tekad, karena saya tahu ini haleluya. Ya. Tapi ayo semangat. Ayo semangat. Dengan kekuatan yang baru, dengan keajaiban. Amin. Oke, mari kita lihat yang ketiga. Saudara, nyanyian baru. Yuk kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Bukankah ini ayat untuk Indonesia? Yang ujung bumi siapa? Yang pulau-pulau siapa? Bagian kita nyanyiin nyanyian baru. Saudara, ini menggenapkan firman. Nah, saudara bilang, Bu, kita sudah gemakan nyanyian baru waktu itu, tapi itu kan buatan Leo, buatan Rolis, benar hilang, benar dari Tuhan, buatan Joshua, benar. Tapi saya berdoa gini, salah satu yang ajaib adalah kalau setiap saudara selalu ada nyanyian baru. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara ya, tapi setiap kali saya itu di mobil atau jalan sendiri, di dalam ini ada banyak maku, ada banyak mazmur, ada banyak cerita. Ini istilah saya ukiran cinta. Saya kemarin, sebagai cerita dikit aja. Saudara, kemarin itu saya cuma berdoa begini loh sama Tuhan. Pulang dari saudara ya, dari airport, saya di mobil, saya cuma gini, Tuhan, Ibu Nita tanya mau ke Israel, ya, dia mau ketemu siapa dan perjalanan ini perjalanan apa? Lo cuma ngomong begitu. Tuhan itu tiba-tiba tunjukin bam. Saudara, saya tiba-tiba, ini yang salah satu yang paling unik ya, nyanyian baru. Saya nggak pernah ketemu sama, maksudnya saya ketemu biasanya sama banyak orang. Saya pernah ketemu Kaleb, tapi nggak terlalu lama. Tapi kemarin saya tiba-tiba melihat Kaleb. Saudara, Kaleb badannya yang besar. Saudara, dan tiba-tiba saya dapat penglihatan. Saudara, orang-orang yang 10 ini berdiri di depannya. Dan semua mereka 10 pengintai bilang begini, raksasa, ini tanah mengerikan. Kita bakal mati, pokoknya semua ngomel. Gak mungkin. Saudara, itu seperti ya, saya bisa bayangin orang-orang yang berkata gini, gak mungkin bangun di atas ini ya, 7 tingkat, kemudian ada pesawat tempur, susahnya kayak apa, kacaunya. Nanti kalau bikin rontok semuanya gimana? Wah, pokoknya itu orang Israel lebih lagi, karena dia melihat saudara, raksasa yang tingginya besarnya 30 meter. Saudara, mereka ngomel semua. Tapi tiba-tiba saudara, saya tuh lihat Kaleb. Saudara, Joshua itu cuma diem dengan tenang. Saudara, Kaleb itu tiba-tiba ambil pedangnya saudara. Dia teriak, dia coba teriak satu kata, Yahweh, bam. Dia pukul saudara, dia potong. Saudara, itu pokok anggur yang gede. Saudara, dengan buah yang sangat banyak. Terus dia angkat di sininya, bam. Terus dia jalan, dia bilang ke mereka, pilih menikmati yang Tuhan sediakan atau pilih mati. Dia pulang. Terus Tuhan bilang, spirit seperti itulah
Pada waktu dia lihat Hebron, semua orang lari takut karena ada banyak raksasa. Sekali lagi dia cuma cabut pedangnya. Dan dia teriak apa? Yahweh! Saudara baca di Alkitab. Saudara, dia enggak, ini orang paling gak cerewet, saudara. Ada gak Kaleb ngoceh? Gak ada kan? Gak ada. Kaleb berkata begini, temenin aku buat ngerebut itu. Ada gak? Saudara bayangin ya, yang lain Yehuda minta temen. Saudara, suku-suku lain loh, sudah satu suku loh saudara, masih minta temen. Kaleb itu satu orang gak minta temen. Dia hadapi sendiri dan dia bunuh tuh raksasa. Dan hari itu saya lihat dia ngangkat pedang dan dia bilang Yahweh. Dia taklukkan satu kota sendiri. Terus Tuhan itu bilang, di akhir zaman spirit Kaleb akan aku curahkan sangat dahsyat. Tuhan bilang ada satu orang yang merubah satu kota. Ada satu orang yang merubah satu bangsa. Ada satu orang yang akan berdiri di desa sendirian. Dan desa itu tiba-tiba akan berubah menjadi kota lawatan. Tuhan bilang di akhir zaman tiap orang akan berdiri di gunungnya sendiri. Dan gunung itu akan benar-benar berubah. Saudara, gak tahu tiba-tiba Tuhan cerita banyak tentang Kaleb. Dan tiba-tiba saudara, Tuhan itu bilang begini, ingat nyanyian baru pada waktu kamu lulus SMA. Saudara, pada waktu saya lulus SMA, saya dinanya sama Tuhan, Tuhan saya mesti kemana? Tuhan bilang gini, jalan sama aku sendiri. Buka itu Eropa, taklukkan Belanda. Saya bilang, Tuhan di situ tidak ada siapapun. Justru itu pergi. Saudara, dan saya taklukkan Belanda. Itu perjalanan tetap ajaib lah. Tetap ajaib. Itu nyanyian baru. Dari saya anak Pak Yusak, saudara, di lingkungan yang cukup aman. Saya melayani, saudara ya, di Bandung saya melayani rumah singgah. Saya udah melayani rumah singgah. Saya melayani gereja. Saudara, saya punya vokal group. Saudara, saya punya, saudara ya, tim musik khusus. Dan Tuhan bilang, sendiri nak bentuk. Semuanya sampai jadi. Sendiri. Sampai saudara, itu benar-benar nyanyian barulah. Tiap hari kerjanya saudara saya tuh nyanyi. Tiap hari saya mulai dari lagu biasa saya rubah. Mulai dengan mazmur yang di dalam hati saya. Saya nyanyi. Sampai satu kota, bahkan satu negara. Bahkan ujungnya saya bisa buat saudara di 6 negara persekutuan. Hari ini saya mau berkata, Tuhan mau nyanyian baru. Saudara yang biasanya cuma jadi anak buah, beranikah saudara mengambil roh Kaleb dan saudara buka sesuatu yang baru? Mungkin saudara yang pengusaha, beranikah saudara punya roh Kaleb dan saudara buka usaha yang baru? Saudara jadi Lim Swee Leong baru yang bikin saudara ya pabrik baru. Punyakah saudara nyanyian baru di mana saudara bilang begini, Tuhan, aku akan di jalan-jalan, aku akan khotbah seperti saudara bayangin ya Renat Pungki. Saudara bule satu-satunya hari itu. Saudara dia berangkat, tidak ada sponsor, tidak ada orang yang terima dia, dan dia khotbah di jalan setiap hari di pasar 4 jam. Itu nyanyian baru dengan Tuhan. Meninggalkan semua zona kenyamanan dan yang kita mau. Bisakah kita punya roh Kaleb? Ya. Tidak ada di Alkitab itu roh ombyoan.
Sudah tahu Om Johan? Keroyokan yang modelnya gini. Bareng-bareng yuk. Kalau gagal, kenapa gagal? Dia. Karena tidak ada yang tanggung jawab. Tapi selalu harus ada satu orang yang berkata, itu aku mau. Seperti Kaleb bilang, Hebron, aku mau. Tanah raksasa, aku mau. Seperti hari itu saya berkata, Belanda, aku mau. Seperti saya berkata, Betkasi, saya mau. Tidak usah satu orang pun nemenin saya. It's mine. Punya saya. Saya berdoa, nyanyian baru itu muncul di hati saudara. Amin. Dan saudara kan sekali lagi genapkan, merebut satu sisi ujung bumi, merebut satu pulau yang isinya nyanyian baru. Saudara, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir karena waktu ya. Saudara, karena kita masih ada pengurapan, masih ada kelas, sebenarnya masih banyak saudara. Tapi ini keren banget. Yuk kita baca sama-sama Amos 9 ayat 13 saja. Ini soalnya keren banget, kita harus ambil. 3, 2, 1. Tuhan berkata, akan tiba waktunya gandum tumbuh begitu cepat, sehingga musim menuai tak ada putus-putusnya. Pohon anggur tumbuh sangat pesat, sehingga orang akan terus-menerus membuat air anggur. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Amin. Saudara bisa rasakan gak sih serunya? Saya ini belum melihat. Ya. Saudara, ada yang mau masuk new season di mana musim menuai tidak ada putus-putusnya. Saudara bayangin ya, hari ini dapat mobil baru, besok dapat saudara ya rumah baru, besok dapat KKR 1 juta orang, besoknya lagi ya dapat provinsi baru, besoknya ada orang bilang begini, gua punya pabrik, ambil deh, kita ambil baru. Saudara bisa bayangin gak sih? Wow, musim menuai tidak putus-putusnya. Tapi itu butuh stamina loh saudara. Itu butuh stamina. Kalau saudara tidak punya kekuatan baru yang tadi, saudara engkau maaf ya, wah sudah memble. Saudara, kita butuh stamina. Sampai musim menuai tidak putus-putusnya. Saudara, saya orang yang berkata, saudara hari itu ya, saudara Tuhan bilang begini, buka rumah singgah. Yes. Loh, saya baru pindah saudara. Saya baru pindah, saya punya anak hari itu saudara. Sampai saya sejujurnya kemarin itu saya sadar saya menua banget, sebel sama diri saya sendiri. Saudara bayangin ya, hari itu saya punya anak, 1 4 tahun, 1 3 tahun. Saya punya cuma 1 tante pekerja full time tua banget. Saudara, dan hari itu Tuhan bilang gini, siap buka rumah singgah? Saya bilang siap. Saya buka rumah singgah di rumah saya sendiri. Saudara, dengan saudara ya, yang ngajar siapa? 2 anak pericil sama saya. Saudara, dan kami buka seminggu 3 kali. 1 hari 2 session. Saudara, session jam 12 sampai saudara ya, saudara jam 2, saudara session jam 3 sampai jam 5. Pak Steve pernah tahu, siapa yang Ibu Nita yang pasti pernah tahu. Masuk rumah saya itu 200 anak, sampai saudara di atas, sampai di kamar itu semua penuh anak. Saya masak sendiri, saya doling sendiri. Dengan 2 anak pericil, saya ngajar sendiri. Saya saudara ya lakukan every day. Saudara, saya bilang gini, dulu saya sekuat itu. Kemarin 2 hari dengan Elion dan Miel, kaki pegel, sana pegel, punggung pegel. Saya bilang begini, aduh Ibu Iin, kau menua, gak bisa nih, gak bisa.
Saya benar-benar memutuskan saya harus jadi muda. Harus jadi muda lagi. Saya bilang gak bisa ya, saya gak seperti ini. Ya. Tapi buat saudara yang di usia lebih muda dari saya. Ya. Bisakah saudara itu punya ya stamina untuk menuai dan menuai? Loh, saudara, kalau buat saya ya khotbah 10 kali itu gak masalah, saudara. Ya, saya paling banyak khotbah itu kalau retret di luar kota, saudara. Itu bisa 1 hari 4 session saya sendiri. Belum pengurapan, belum konseling, bisa sampai jam 1 pagi. Saya gak masalah, saudara. Tapi ternyata buat mengurus 2 preachil, saudara, saya masalah. Saudara, gendong Miel saya masalah. Tapi saya memutuskan gak bisa menua, gak bisa menua. Harus tetap kuat, harus punya stamina, harus siap untuk menuai yang tidak putus-putusnya. Amin. Tapi maaf ya, saya tuh gak lihat gelora itu di saudara. Ini loh, baru rumah singgah selesai. Bukan selesai, saudara ya, bertumbuh dengan baik. Tuhan bilang ini, buka sekolah musik. Hari itu saya minta Pak Steve Alfa buka sekolah musik. Dan hari pertama yang daftar sudah 400. Betul ya Pak Steve? 400. Saudara, baru Pak Steve ada. Saudara, Tuhan sudah bilang begini, buka lagi ya, buka tim tari. Saudara, dan dari awal saya sudah bilang sama Bu Nike, sampai kamu punya penari 10.000 minimal di seluruh Indonesia. Yuk, saudara, itu ladang baru. Menuai yang tidak putus-putusnya. Jadi kalau kalian ya seusia begini, tanya, tahun lalu ngerjain apa? Penari. Tahun ini apa? Penari. Tahun depan apa? Penari. Saya lempar sandal harusnya. Karena berarti saudara tidak mengerjakan ladang baru. Saudara boleh cek. Tiap tahun saya buka ladang baru. Tiap tahun. Saudara, hari itu mulai dengan rumah singgah. Kemudian saudara hanya dalam setahun itu rumah singgah sudah 12. Saudara, dalam setahun. Dan jumlahnya sudah ribuan. Pak Steve tahu. Sudah 10 ribuan ya. 10 ribuan dalam setahun. Saya bukan mau berkata saya hebat. No. Ibu ini tidak ada hebat-hebatnya. Tapi ada gelora Tuhan yang berkata ayo buka baru. Dan saudara akan terus menuai dan menuai dan menuai. Amin. Woi, saya berdiri di depan pasukan terdahsyat. Menuai. Tidak putus-putus ya. Era baru. Saudara kan di sini sudah lama ya. Siapa di sini yang lebih dari 5 tahun di Mahanaim? Nah, sudah ya, banyak ya. Saudara, kita pernah gak sih itu ya? Maksudnya gak ada perjanjian baru, gak ada meterai. Terus begini, ya kita lakukan Natal biasa aja deh gitu. Pernah gak? Terus kita temanya sama, yang tahun lalu dan hari ini sama. Pernah gak kita? Saudara ya, pernah gak kita ini gini ya, setahun hidup tenang di Mahanaim? Pernah gak? Ya. Ada masa tenang di Mahanaim. Bahkan liburan pun hoax, betul? Kenapa? Kita harus menuai dan tidak putus-putusnya. Saya mau menularkan saudara sebuah stamina, ya. Sebuah gelora Tuhan, sebuah kecepatan Tuhan untuk menuai, ya. Untuk selalu menangkap, selalu berkata yes yang baru. Loh saudara, saya tuh kadang-kadang sama Tuhan, saya ini pusing loh sama Tuhan, tapi saya ketawa aja. Saudara, kita itu baru bikin baju ini, betul kan ya? Baru ya. Saudara, yang pertama kan Nancy Rollis menikah, itu udah bikin seragam baru, betul enggak? Saudara, kita bikin ini baru lagi, betul ya? Saudara ya. Saudara, pada waktu kita bikin ini, bukti tanya Bu Nike, Tuhan sudah kirim kain baru, betul ya? Tuhan sudah kirim kain baru. Enggak buat saudara, tapi kali ini Ibu Iin yang malas, bukan Tuhan yang malas, Ibu Iin yang malas. Saya bilang gini, udah kalian
Kalau enggak nanti terlalu sibuk kalian ya. Banyak fokus saja untuk akhir tahun. Jadi akhirnya karena Tuhan kirim kain baru. Saya nanya, Tuhan, ini belum apa-apa kamu udah kirim kain baru. Tuhan bilang ini buka baju, bikin jubah lagi, new season. Saya bilang, why Tuhan? New season kamu akan sangat transparan. Kamu lemah, kamu akan kelihatan. Kamu kuat, kamu akan naik. New season, kamu golongan kedua dan ketiga. Golongan yang tidak berubah, hidupnya akan susah. Kamu golongan ngomong di belakang, saudara menertawakan firman, hidupmu akan mengerikan. Tapi kamu bertumbuh dan berubah jadi pelaku firman, hidupmu akan melonjak kayak roket. Karena itu Tuhan bilang gini, aku kasih tanda. Aku kirim jubah transparan. New season. Orang akan lihat siapa kamu. Pembelaan akan sangat nyata. Tapi penghukuman juga sangat cepat. New season. Saudara berkenan langsung diupahi. Saudara salah langsung dihajar. Pap. New season. Saudara tidak usah minta. Saudara, Tuhan akan bukakan ladang-ladang baru. Kalau engkau bisa dipercaya. Tapi engkau akan lihat tidak akan ada jalan, semua tertutup. Kalau engkau tidak bisa dipercaya. Saudara, new season. New season. Tapi new season saking banyaknya tuayan. Tuhan butuh spirit apa? Kaleb. Spirit Kaleb. Satu cukup. Saya nggak tahu ya dengan saudara. Saya ini mau turunin sama saudara. Ya, saudara saya ini ogah. Kalau terlalu banyak saudara ya orang. Jadi misalnya gini ya, Bekasi gitu. Saya tuh pengennya gini. Enggak. Biarkan ini saya my own way dengan Tuhan. Tapi ada orang sukanya omyoan terus itu. Saudara saya ke Belanda, saya bilang ini punya saya. Saya mau tunjukkan jalan, saya mau lihat the best yang Tuhan bisa buat dalam hidup saya. New season. Saya berdoa ada orang-orang yang tiba-tiba berkata gini, Bu, saya pindah ke Kalimantan Selatan. Atau misalnya begini, saya adopsi itu. Nah ya, misalnya saudara bilang ini, Jambi saya adopsi. Ini Puliani sedang pergi ke sana dengan Leo dan sebagainya. Dan berkata, sampai dari ujung Jambi sampai ujung bawah. Saya akan pegang, saya deklarasi, saya akan bangun di sana. Minimal 20.000 pasukan. Sampai gelora itu muncul. Saya tidak akan berhenti kok saudara. Saudara bilang gini, Bu kalau kita adopsi Bu ngapain? Saya ke bangsa-bangsa. Ya, saudara ini impian saya di Indonesia harus 7 juta pasukan. Ini impian saya. Pasukan yang sederap, sejalan itu minimal. Kalau penduduknya semua orang benar. Loh itu kan janjinya. Tapi setidaknya pasukan yang sederap, selangkah yang saya tinggal bilang gini. Patok semua jalan 7 juta patok. Saya bilang begini, deklarasi semua keluar di jalan-jalan 7 juta orang deklarasi. Saya berkata angkat meterai. Semua 7 juta orang angkat meterai. Dan ngerti benar apa itu arti meterai. Saudara bayangkan. Dan setelah 7 juta saudara, saya mau 70 juta di mana seluruh dunia. Pasukan terdahsyat yang akan bergerak dengan sangat ajaib. Dan saya percaya bisa. Why not? Tapi tahun depan kita akan bergerak. Amin. Tuayan tidak akan berhenti. Amin. Saudara, dan kemudian dikatakan, saudara, di situ gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Saudara dibilang segala bukit akan kebanjiran. Saudara bisa bayangin gak? Kalau gunung Media isinya semua lagu-lagu surga memeluk bumi. Itu namanya saudara kebanjiran anggur baru. Saudara bisa bayangin gak ya kalau TV isinya begini. Di Bekasi ada satu anak ya, umur baru 12 tahun menyembuhkan 12 orang. Ya, menyembuhkan dan orang antre sampai jauh karena semua mau didoain. Terus ganti TV, buka TV One.
Dia bilang begini, di Jakarta ada satu anak cuma tumpang tangan dan tiba-tiba mayat-mayat bangkit. Saudara bisa bayangin nggak? Itu namanya bukit-bukit. Kemudian bukit pendidikan, dari Bet Kasih Mahanaim, ya ada satu anak menemukan bagaimana mengubah dari udara jadi emas. Saudara ya, saudara bilang, bu kalau ngomong yang benar ya nggak peduli lah. Siapa tahu bisa nangkep dari udara ditambah apa tiba-tiba jadi emas, saudara ya. Saudara coba bayangin kalau semua gunung, ya semua gunung kebanjiran anggur baru. Amin. Saudara tiba-tiba nemuin makanan-makanan terbaru. Saudara menemukan baju-baju terdahsyat. Saudara jadi orang paling ajaib. Impikan itu dan inginkan itu. Saya berharap muncul nabi-nabi yang kayak Paul Cain. Saudara, Paul Cain itu sayang sudah meninggal ya. Saudara, tapi kayak Adeboye. Saudara semua berdoa dan dapat nomornya daripada saudara ya dalang narkoba. Saudara nomornya presiden, nomornya menteri, nomor pribadinya saudara. Dan dia telepon di saat yang tepat, di konseling semua bertobat. Bayangin pada waktu saudara ya Clinton jatuh, dia dapat nomor pribadinya Clinton, telepon. Di konseling, didoakan, dikasih langkahnya, suruh ngaku, suruh begini, suruh begini. Saudara bisa bayangin kalau semua saudara seperti itu, kerennya kayak apa. Tapi ada orang-orang yang maaf kata ya, ini tahun depan udah gak ada ya, tahun ini bulan ini juga gak ada. Pikirannya cuma gini, gua gak ada pacar, gua gak punya uang buat beli sekolah, gua pengennya sibuk tuh ya bagi-bagi makanan doang. Itu anggur lama. Kalau saudara cuma bagi-bagi makanan, anggur lama. Saudara waktunya anggur baru. Amin. Kalau saudara cuma mau sibuk-sibuk, anggur lama. Gak usah yang seperti itu. Waktunya anggur baru. Saudara pergi satu tempat, angkat tangan. Tiba-tiba saudara, orang pada nangis di dekat saudara. Saudara pelepasan, nah itu anggur baru. Amin. Saudara pergi saudara ke daerah paling tandus. Dan saudara berkata, yuk kita sama-sama berdoa, dari tanah ini akan muncrat air. Saudara, itu anggur baru. Saudara pergi ke daerah paling miskin di dekat pantai dan saudara berkata, yuk kita panggil semua ikan dan kita bikin perikanan tambak-tambak di sini. Saudara, itu anggur baru. Amin. Ayo, tahun depan nggak ada anggur lama ya. Anggur itu bicara tentang cara kerja, pelayanan dan pengurapan cinta yang lama. Kita mau pakai yang baru tahun depan. Amin. Saya pengen kapuji. Gak ada lagi model cuma nahan hujan. No, itu anggur lama. Itu biar diwarisin sama anak-anak STT baru. Tapi kerjaannya kapuji nambang emas, keluar emas. Itu anggur baru, keluar emas. Saudara, GGB bukan lagi Bu Iren yang kerjain. Itu yang ngerjain orang-orang anak-anaknya. Tapi Bu Iren akan bilang ini, Bu maaf ya, saya mesti ketemu Jokowi. Terus besoknya saya mesti ketemu Bu sama Hirari. Saya mesti ketemu sama bosnya IMF. Ya, itu kerjaannya Bu Iren, saudara. Nanti Bu Sari ngomong gini, Bu ngurusin Depok. Oh sudah beres Bu, itu anak-anak baru Bu. Terus Bu Sari gimana? Saya lagi mau KKR di Aceh Bu. Seluruh Aceh saya mau KKR di situ. Saudara, Bu Sari lagi bilang, saya lagi kumpulin seluruh pelacur. Saya mau buat KKR 10.000 pelacur. Itu anggur baru, saudara. Saya gak mau dengar anggur lama dari saudara. Saya mau dengar anggur baru. Saya mau dengar dari Pak Steve. Aku ngurus pemenang banyak Bu. Itu anak-anak angkatan pertama yang ngajar angkatan pemenang keempat. Terus Kak Steve lagi ngapain? Maaf ya Bu, saya mau KKR di Nigeria, sekalian mau jarah helikopter. Anggur baru, saudara. Anggur baru. Weh, bangun anggur baru, amin. Anggur baru, amin. Tidak berhenti musim menuai, amin. Siap gaspol,
Siap dengan kekuatan baru. Amin. Oke, mari bangkit berdiri. Saudara, saya minta Pak Fendi pimpin perjamuan.